Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yuliandari dengan NIM 2210933039. Di sini saya akan membahas penjelasan dari menentukan MRP dengan menggunakan metode AWW atau algoritma Wigner Within, di mana pada menentukan MRP pada metode AWW ini terdapat data given atau input yang akan diberikan, yang itu terdapat part list dan part list CLTA dan part list CLTB. Pada pusat ini terdapat produk CLTA dan produk CLTB, di mana itu terdapat perbedaan antara kedua produk, yaitu terdapat pada CLTA terdapat pelindung kepala belakang, dan CLTB tidak terdapat pelindung kepala belakang. Sehingga part list ini digunakan untuk melihat jumlah-jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing komponen. Lalu juga terdapat routing shape, kemudian MPS dari penentuan MPS sebelumnya, di mana pada MPS ini dilakukan periode 12 ke depan dengan periode 37 sampai 48, sehingga didapatkan total produksi dalam unit pada CLTA dan CLTB pada periode 37 sampai 48 untuk digunakan pada input MPS untuk metode pada MRP ini. Lalu selanjutnya juga terdapat pada masing-masing komponen itu terdapat lead time atau waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memesan komponen, dengan contohnya itu pada baut 4x12 dengan lead time-nya itu 2 bulan. Maka ketika perusahaan memesan baut ini pada bulan Januari, maka baut ini akan digunakan pada bulan Maret. Lalu ada current inventory, di mana ini merupakan uh, komponen yang tersedia pada perusahaan, di mana contohnya itu terdapat 1950 unit baut pada 4x12 pada perusahaan yang tersedia. Lalu kemudian ada allocated inventory, itu di mana untuk mengalokasikan suatu komponen ke dalam periode tertentu. Dengan contohnya itu terdapat 1900 unit pada baut 4x12 dialokasikan pada periode ketiga. Lalu selanjutnya kita akan menentukan netting terlebih dahulu sebelum memasuki metode AWW. Untuk menentukan netting ini, kita masukkan input dari MPS pada CLTA dan CLTB tadi, yang dimana itu total produksi dalam unit. Lalu kemudian kita menentukan netting. Untuk menentukan netting pada GR ini, kita akan menentukan pada periode 37, yaitu produksi CLTA yang akan diproduksi pada periode 37 dikali dengan jumlah pada part list pada baut 4x12 itu dengan jumlahnya itu 9, lalu ditambah dengan CLTB yang akan diproduksi pada periode ke-37, lalu dikali dengan jumlah dari baut 4x12 pada CLTB dengan jumlah yang sama, itu 9, sehingga didapatkan sebelumnya kita akan kunci terlebih dahulu untuk pada periode-periode selanjutnya. Setelah itu didapatkan hasilnya pada periode 37, untuk CR-nya itu yang dibutuhkan sebanyak 20.601. Lalu kita tarik ini ke samping sampai ke periode 48, sehingga didapatkan gross requirement pada periode 37 sampai 48 dengan cara yang sama. Lalu kemudian untuk SR-nya, di mana pada data given tadi itu diketahui pada baut 4x12 ini sebanyak 1.900 unit dialokasikan pada periode ketiga, sehingga 1.900 unit ini dialokasikan pada periode ke-39. Kemudian untuk POH-nya itu
diketahui bahwa pada baut M4 kali 12 ini terdapat 1.950 unit yang tersedia pada perusahaan. Maka kita buat di periode ke-6, di mana itu sebelum periode ke-37. Lalu untuk menentukan NR-nya itu, kita kurangin GR dikurang SR dikurang dengan POH sebelum periode sebelum, sehingga didapatkan NR-nya itu pada periode 37, 18, 6, 5, 1, begitu seterusnya sampai periode yang keempat, 48 dengan cara yang sama. Maka didapatkan net requirement pada baut M4 kali 12 pada periode 37 sampai 48 yang akan digunakan sebagai GR pada metode AWW nanti. Hanya contoh baut M4 kali 12 saja yang akan dicontohkan. Selanjutnya kita masuk ke metode AWW. Pada metode AWW ini kita menentukan uh, matriks, di mana itu terdapat 3 matriks. Yang pertama ada matriks alternatif pembelian, yang kedua ada matriks ongkos variabel, lalu yang ketiga ada matriks ongkos minimum. Untuk yang pertama kita akan menentukan matriks alternatif pembelian, di mana di sini kita akan isi pada hasil dari netping tadi untuk nilai NR. Kita isi sampai ke periode 48. Kemudian untuk masing-masing periode itu kita isi dengan sesuai kebutuhan pada periode tersebut. Lalu setelah kita isi terlebih dahulu masing-masing periode sesuai dengan kebutuhannya, maka kita selanjutnya mengisi yang berada di dalam diagonal tersebut. Untuk mengisinya itu kita menjumlahkan uh, produksi kebutuhan yang dibutuhkan pada periode tersebut dengan periode sebelumnya. Dilakukan dengan cara yang sama untuk semua periode. Setelah didapatkan, berikut dapat dilihat pada baut M412 dari masing-masing periode untuk matriks alternatif pembelian. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan matriks dari ongkos variabel untuk masing-masing periode. Untuk menentukan matriks ongkos variabel pada periode 37 ini, kita akan menambahkan biaya pesan dan biaya simpan pada pokok item. Karena baut M412 ini merupakan komponen yang
beli, maka kita menggunakan data biaya yang pokok item. Kemudian setelah kita menjumlahkan, kita kunci terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungan pada periode-periode selanjutnya. Lalu kita mengalihkan di mana untuk periode 37 ini pemenuhannya itu dikurang dengan kebutuhan pada periode 37 tersebut. Maaf, ada kesalahan. Seharusnya ini tuh periode ada 37 kurang kebutuhan pada periode ke 37. Sehingga didapatkan hasil biaya pada periode 37 itu sama dengan biaya pesannya itu 420.000, dikarenakan pada periode 37 ini hanya dilakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan tersebut, sehingga uh, untuk biaya pesannya itu sama 420.000. Begitu, begitu seterusnya untuk pada masing-masing periode. Karena pada diagonal masing-masing periode ini, biaya yang dikeluarkan itu hanya untuk pemesanan pada periode itu saja. Lalu untuk periode 38 ini, yang di dalam diagonal, kita akan hmm, dengan cara yang sama, namun di sini kita akan mengalihkan dengan periode 38 dikurang dengan periode 37, lalu kita jumlahkan sehingga didapatkan hasilnya sebesar 4.333 sekian. Begitu seterusnya untuk periode-periode selanjutnya.
Setelah dicari semua periode pada matriks ongkos variabel ini, dapat dilihat selanjutnya kita menentukan matriks yang ketiga, itu matriks ongkos minimum pada baut 4 kali 12. Untuk matriks ongkos minimum ini kita akan mengisi terlebih dahulu pada periode ketiga 7 sesuai dengan matriks dari ongkos variabel yang telah dicari tadi sampai periode ke-48. Kemudian pada periode 38, sebelum itu kita akan menentukan biaya minimum pada masing-masing periode itu dengan rumus minimum, lalu dimasukkan semua kolom pada periode ke-7. Nah, ini merupakan biaya minimum pada masing-masing periode. Setelah itu kita tentukan isi matriks pada periode 38 dengan pada periode 38 kita akan menambahkan biaya pada periode tersebut dengan biaya minimum pada periode sebelumnya. Kemudian akan dikunci terlebih dahulu untuk memudahkan pada periode selanjutnya, sehingga tinggal kita tarik aja sampai ke periode 48 dengan cara yang sama. Begitu seterusnya dengan periode-periode 39 sampai 48. Setelah didapatkan semua periode, selanjutnya kita menentukan biaya minimum pada masing-masing periode. Di mana kita melakukan dengan cara backward, di mana kita menentukan secara mundur dimulai dari periode yang ke-48. Pada periode ke-48 ini biaya minimumnya itu 5.040.000, maka di sini kita tandain dan begitu seterusnya sampai ke periode 37. Sehingga dapat dilihat dari biaya minimum pada periode ini, di mana biaya minimum dari masing-masing periode itu hanya
dapat mengcover pada periode tersebut saja, sehingga tidak ada dilakukan mengcover pada periode-periode yang lain selain periode pada periode tersebut. Selanjutnya kita menentukan GR dari baut 4 kali 12 untuk periode 37 sampai 38. Untuk GR ini kita isi pada hasil NR pada netting yang telah dicari tadi sampai periode 48. Kemudian untuk SR ini dikarenakan tidak adanya penjadwalan, maka SR pada baut 4 kali 12 itu 0. Lalu kita akan menentukan PO receipt-nya, plan order receipt-nya itu dikarenakan biaya minimum yang dikeluarkan untuk masing-masing periode itu hanya cukup untuk pada pemenuhan periode tersebut, maka pada periode 37 itu kita isi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing periode. Lalu kita menentukan plan order receipt-nya. Selanjutnya menentukan plan order release, di mana pada baut 4 kali 12 ini lead time itu 2 bulan, maka komponennya itu dipesan 2 bulan sebelum akan digunakan pada periode tersebut. Hingga untuk periode 37, kita akan melakukan pemesanan di periode ke-35 sesuai dengan kebutuhannya. Begitu sampai ke periode 48. Selanjutnya kita menentukan POH. Untuk POH-nya itu pada periode sebelumnya itu 0. Dan untuk pada mulai dari periode 37, kita menggunakan rumus F, yaitu dengan logika di mana jika POH ditambah dengan SR ditambah dengan NR lebih besar dari GR, jika logikanya benar, maka POH ditambah SR ditambah NR dikurang GR, namun jika logikanya salah, maka ditulis 0. Sehingga didapatkan POH-nya itu 0 dikarenakan pemesanan pada masing-masing periode itu dilakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada komponen atau barang yang disimpan pada perusahaan di masing-masing periode. Selanjutnya untuk menentukan net requirement-nya itu kita menggunakan rumus F dengan logika di mana jika POH lebih besar dari GR, jika logikanya benar maka ditulis 0, namun jika logikanya salah maka
CR dikurang POH. Sehingga didapatkan kebutuhannya itu sesuai dengan yang akan diproduksi. Kemudian kita menentukan biaya simpan. Menentukan biaya simpan ini kita menggunakan rumus dengan mentotalkan POH dari periode 37 sampai 48, kemudian dikali dengan biaya simpan didapatkan biaya simpannya itu sebesar 0 rupiah dikarenakan POH atau uh, komponen yang disimpan itu pada masing-masing periode itu 0 atau tidak ada yang barang yang disimpan sehingga biaya simpannya itu 0. Kemudian untuk biaya pesan, kita mengalihkan biaya pesan, kemudian kita gunakan rumus con F pada plan order receipt dari periode 37 sampai 48, yaitu besar dari 0. Sehingga didapatkan biaya pesan pada baut M412 ini itu sebesar 5.040.000 rupiah. Kemudian kita totalkan untuk biaya pesan dan biaya simpan pada baut ini, sehingga didapatkan totalnya itu 5.040.000 rupiah. Setelah didapatkan total biaya dari baut M412, dapat dilakukan dengan cara yang sama untuk menentukan dari komponen yang lain dengan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu dengan setelah didapatkan semua komponen tadi, maka didapatkan total biaya dan pada metode AWW ini. Uh, Berikutnya dapat yang saya jelaskan dari metode AWW ini untuk menentukan MRP. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.